wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maulida Hidayah dari kelas 96. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Cium Wanara. Di suatu hari, desa Geger Sunten hiduplah sepasang suami istri tua yang sederhana. Mereka tinggal di dekat tepian sungai Cipande. Keduanya sangat bahagia, walaupun hanya bergantung kepada keramba bambu untuk menangkap ikan di sungai. Namun, di suatu pagi yang tenang, kejutan terbesar ketika sang istri melihat keramba bambu ada seorang bayi laki-laki. Karena merasa indah, mereka merawat bayi laki-laki itu sampai tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan berbeda dari penduduk desa yang lainnya. Meskipun pemuda itu baik hati, ia belum memiliki nama. Namun, di suatu pagi hari yang tenang, kejutan terbesar ketika sang istri melihat keramba bambu mereka. "Kakek, lihatlah ini bayi manusia. Ini bukan bayi biasa. Mungkin dia keturunan raja atau titisan dewa." Karena merasa iba, mereka merawat bayi laki-laki itu sampai tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan berbeda dari penduduk desa yang lainnya. Walaupun pemuda itu baik hati, ia belum memiliki nama sama sekali. Keesokan hari, pemuda itu merasa ada yang memanggil masuk ke dalam hutan. Pemuda itu langsung mengajak ayah angkatnya untuk berburu. Saat memasuki hutan, pemuda itu terpesona melihat pemandangan yang indah. Sedang seru-serunya melihat keindahan alam, seekor burung besar warna-warni berterbangan di atas kepala mereka. Oke, lihatlah ini. Burung itu sangat indah. Itu namanya Cium, nak. Belum lama pemuda itu merenungi kata-kata ayah angkatnya, seekor monyet lincah berlompatan dari satu pohon ke pohon lain. Monyet itu sangat lincah, Ki. Itu Wanara. Pemuda itu terdiam sejenak, memandang kedua hewan tersebut dengan penuh kebanggaan. Oke, bagaimana jika aku dipanggil Cium Wanara? Dan sejak saat itulah penduduk desa menyambutnya dengan nama Cium Wanara. Kendati itu telah mendapatkan nama Cium Wanara. Cium Wanara tetap merasa gelisah. Dia merasa ada yang disembunyikan tentang jati dirinya. Karena tidak tahan dengan segala penasaran di benaknya, Cium Wanara memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua orang tua angkatnya. Oke, Nek, siapakah aku sebenarnya? Kedua orang tua itu terdiam. Mereka sudah lama menyimpan rahasia ini. Namun malam itu mereka sudah tak bisa lagi menghindar. Dengan suara berat mereka menceritakan bagaimana Cium Wanara ditemukan di sungai. Mereka percaya mungkin saja dia dihanyutkan oleh bangsawan dari negeri Galuh. Mendengar cerita itu, Cium Wanara memutuskan untuk pergi untuk mencari asal-usul ke Galuh. Apakah kalian mengizinkanku pergi? Jika itu pilihanmu, pergilah. Tapi ingat, jangan melupakan asal-usulmu. Dan jadilah orang yang berbudi luhur. Sebelum berangkat, ayah angkatnya memberinya sebuah bekal aneh, yaitu sebutir telur ayam. Jangan makan telur ini, nak. Hidup lebih berharga daripada kematian. Jika kau menemukan unggas untuk mengeraminya, telur ini akan menentukan takdir. Dengan rasa penasaran dan tekad kuat, Cium Wanara mengangguk dan berangkat menuju negeri Galuh. Perjalanan Cium Wanara membawanya ke hutan-hutan terlarang. Pohon-pohon menjulang tinggi dan desiran angin membuat suasana yang makin mencekam. Ketika rasa lelah telah menguasai Cium Wanara memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua. Belum sempat Cium Wanara merebahkan tubuhnya, suara menggelegar dari dalam gua terdengar. Siapa yang berani masuk pertapaanku? Aku ingin beristirahat. Aku tidak ingin mengganggu siapapun. Sebutkan tujuanmu, anak manusia. Aku hendak pergi ke Galuh. Aku ingin mencari tahu siapakah diriku. Tiba-tiba seseorang itu menampakkan diri dalam wujud naga besar. Naga itu bernama Nagawiru. Nagawiru tertarik oleh kisah Cium Wanara. Matanya tertuju pada telur yang dibawa oleh Cium Wanara. Setelah mendengar cerita lengkap dan serta tujuan Cium Wanara, Nagawiru menyadari bahwa anak ini telah menahan godaan untuk tidak memakan telur tersebut. Naga itu akhirnya menawarkan bantuan kepada Cium Wanara. Namaku Nagawiru. Aku akan membantumu dengan mengerami telur ini. Beberapa waktu kemudian, telur itu menetas, memunculkan seekor anak ayam jantan. Cium Wanara merasa bersyukur atas bantuan Nagawiru yang telah mengerami telur pemberian ayah angkatnya. Setelah cukup beristirahat, Cium Wanara berpamitan dan melanjutkan perjalanan ke negeri Galuh dengan semangat baru. Hari demi hari, Cium Wanara menempuh perjalanan panjang menuju negeri Galuh. Anak ayam yang dibawanya juga tumbuh menjadi ayam jago yang gagah dan perkasa.
Kekuatan sakti yang diwariskan oleh naga biru membuat ayam menjadi sangat angkuh. Tiba yang di Galuh, Ciung Wanara melihat keramaian di alun-alun. Kerajaan Galuh telah mengadakan sabung ayam, di mana seorang raja bernama Prabu Barmawijaya selalu memenangkan dengan ayam jagonya. Dipenuhi rasa angkuh, sang raja menantang siapa saja untuk mengalahkan ayamnya. Namun tak seorang pun berani maju. Tiba-tiba Ciung Wanara dengan percaya diri berteriak, Aku ingin menantang Paduka Raja. Seruan itu mengejutkan semua orang. Prabu Barmawijaya tertawa meremehkan. Wah, apa yang kau inginkan jika kau menang dariku? Ciung Wanara sempat bingung. Namun sosok bertudung di belakang Ciung Wanara berbisik kepada Ciung Wanara, Mintalah setengah kerajaan Galuh. Ciung Wanara menyampaikan permintaannya tersebut. Prabu Barmawijaya sangat terkejut. Namun dengan angkuh dia menyanggupi. Jika kau kalah dariku, aku akan menyiksamu tanpa ampun. Pertarungan dimulai. Ayam jago milik Ciung Wanara mendapatkan kekuatan sakti oleh naga biru. Dengan cepat mengalahkan ayam Prabu Barmawijaya. Ayam raja tewas dalam sekejap. Dan sesuai perjanjian, Ciung Wanara mendapatkan setengah dari kerajaan Galuh. Namun kemenangan ini hanyalah awal dari pengungkapan besar asal-usul Ciung Wanara dan kebusukan yang tersembunyi di balik kerajaan Galuh. Setelah kemenangan besar dalam sabung ayam, seorang pria bertudung mendekati Ciung Wanara dan membawanya ke tempat terpencil. Di sana, ia mengungkapkan identitasnya. Ia adalah Ua Batara Lengser. Ia seorang penasehat tua kerajaan. Namamu Ciung Wanara bukan? Aku bisa melihat ada keistimewaan dalam dirimu. Setelah aku terawang, kau bukan pemuda biasa. Kau adalah putra Dewi Naganingrum, istri sah dari Prabu Permanadikusuma, raja yang sebenarnya. Ciung Wanara terkejut mendengar pengungkapan ini. Ua Batara Lengser melanjutkan cerita. Prabu Barmawijaya dan istrinya yaitu Dewi Pangreyep telah menukar dirimu dengan seorang anak anjing dan membuangmu ke sungai. Itulah mengapa kau ditemukan di sungai Cipandu. Dengan tekad kuat, Ciung Wanara merencanakan balas dendam. Dia menyusun jamuan mewah sebagai perangkap dan mengundang Prabu Barmawijaya serta Dewi Pangreyep. Ketika mereka ada di dalam, Ciung Wanara menutup pintu dan menjebak mereka di dalam penjara besi. Namun, kabar penahanan Dewi Pangreyep sampai ke telinga putranya, yaitu Haryang Banga. Marah dan tidak terima, Haryang Banga mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Ciung Wanara. Hal ini memicu perang saudara yang menghancurkan kedua negara. Ciung Wanara dan Haryang Banga pun bertemu di medan perang. Keduanya adalah ahli dalam pencaksilat dan pertarungan mereka sangat sengit. Bahkan pertarungan mereka tersebut berlangsung hingga ke tepian sungai Brebes. Di tengah pertarungan sengit, Prabu Permanadikusuma dan Dewi Naganingrum tiba-tiba muncul, membuat semua di medan pertempuran terdiam. Dengan kekuatan gaib Prabu Permana memisahkan Ciung Wanara dan Haryang Banga, sang raja asli juga mengingatkan bahwa mereka adalah saudara asli. Prabu Permana mengatakan bahwa pertempuran saudara bahwa akan membawanya kehancuran karena menyadari kekuatan dan kebijaksanaan dari Prabu Permana, baik maupun Ciung Wanara dan Haryang Banga bukan kepala menyadari kesalahan mereka. Setelah menghentikan peperangan, Prabu Permanadikusuma mendatangi tawanan penjara untuk mengutuk mereka atas kesewenang-wenangan selama menjabat. Prabu Barmawijaya dikutuk menjadi monyet, sementara Dewi Pangreyep dikutuk menjadi burung gagak. Keduanya diasingkan di hutan larangan. Prabu Permana kemudian memberikan keduanya wejangan sebagai solusi, memerintahkan Haryang Banga untuk membangun kerajaan Matraman di timur, sementara Ciung Wanara memimpin Galuh. Dengan kebijakan kedua kerajaan akhirnya hidup dalam damai dan makmur.